Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maritim. Di video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang diketahui bahwa potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia itu ada banyak loh. Nah, di video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan potensi sumber daya kemaritiman berupa pantai, mangrove, dan terumbu karang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih lebih lanjut mengenai potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia tersebut, simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Mutiara Syarani. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang apa aja sih sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia, alangkah baiknya jika kita tahu dulu definisi dari sumber daya kemaritiman itu sendiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah segala sesuatu yang terletak di dasar laut maupun di atas permukaan laut yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan juga sebagai kebutuhan hidup manusia agar hidup manusia lebih sejahtera. Nah, sekarang kita udah tahu kan tentang apa aja itu sumber daya kemaritiman? Udah kebayang dong apa aja sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia? Baiklah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya satu persatu tentang sumber daya yang ada di Indonesia. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Nah, apa itu mangrove? Mangrove merupakan komunitas di daerah pantai atau muara sungai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang didominasi oleh jenis pepohonan yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang pada perairan asin. Nah, selain itu, mangrove juga memiliki fungsi. Fungsinya yaitu sebagai peredam gelombang dan angin badai, sebagai pelindung pantai dari abrasi. Selain itu, juga berfungsi sebagai penghasil sejumlah besar deritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon mangrove yang rontok. Juga sebagai penahanan lumpur dan penangkap sedimen yang diangkat oleh aliran air permukaan, yaitu juga sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan bagi bermacam biota perairan. Contohnya itu ikan, udang, dan kerang-kerangan. Nah, habis setelah itu ada pendapat dan penjelasan dari kelompok 2. Apakah sumber daya tersebut dapat dikembangkan sebagai objek wisata? Tentu bisa, karena objek wisata hutan mangrove dapat menjadi perhatian dengan cara dilakukannya pembangunan infrastruktur pendukung di hutan mangrove. Dengan adanya wisata hutan mangrove, turut membantu meningkatkan perekonomian warga desa, namun juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan mangrove. Nah, salah satu contohnya itu hutan mangrove yang berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, daerah di Sungai Carang. Nah, di situ ada tempat wisata hutan mangrove. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Pantai itu bisa dijadikan objek wisata karena pantai mempunyai potensi besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Selain itu juga, pantai memiliki pemandangan yang indah dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Apalagi di daerah pantai Kepulauan Riau yang memiliki pantai pasir putih. Contohnya adalah pantai Trikora yang terdapat di Bintan, Kepulauan Riau.
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sumber daya kemaritiman Indonesia, yaitu terumbu karang. Nah, sebelumnya sudah tahu belum nih apa sih definisi dari terumbu karang? Nah, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut juga dengan zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis Phylum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut juga dengan polip. Nah, udah tahu definisi dari terumbu karang, kita harus tahu juga fungsi dari terumbu karang itu apa. Nah, fungsi dari terumbu karang adalah sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal, mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan terumbu karang juga bisa dimanfaatkan sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya nih, pada ekosistem pantai, terus hutan bakau dan juga pesisir yang dari ombak besar. Nah, sekarang udah tahu definisi, udah tahu juga fungsinya. Pertanyaannya, bisa nggak sih terumbu karang kita jadikan sebagai objek wisata? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena terumbu karang yang terawat dan indah bisa menjadi tempat bagi beragam biota laut. Jadi, sangat memungkinkan sekali terumbu karang itu bisa menjadi sebuah magnet pariwisata. Terumbu karang sebagai daya tarik wisata laut. Keindahan alam bawah laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menikmati panorama yang luar biasa dari mahakarya Sang Pencipta. Nah, salah satu nih tempat wisata terumbu karang yang terkenal yaitu wisata Karangasem Bali. Selain keindahan bawah lautnya yang sudah terkenal sekali di berbagai belahan dunia, yang paling diminati oleh para wisatawan itu adalah keindahan terumbu karangnya yang sangat terjaga sampai saat ini. Nah, apakah di Kepri ada nih wisata terumbu karang? Jawabannya tentu ada dong. Malahan di Kepri itu sangat indah sekali, yaitu wisata Pulau Abang. Wisata Pulau Abang merupakan salah satu daya tarik yang paling diminati oleh wisatawan karena di sana sudah terkenal dengan kegiatan snorkeling dan tempat blue coral yang langka. Nah, ternyata nih di wisata Pulau Abang yang terletak di Batam ada salah satu terumbu karang yang katanya langka dan hanya ada di sana, yaitu terumbu karang yang namanya blue coral. Pulau Abang dijadikan kawasan strategis prawisata nasional pada tahun 2014, di mana Pulau Abang mempunyai sebanyak ratusan spesies terumbu karang serta satu-satunya daerah yang kaya akan ikan Nemo. Jadi sebagai pemuda Kepri, kita harus bangga karena di daerah kita ternyata ada sesuatu yang unik dan juga katanya terkenal langka dan hanya ada di Kepri. Jadi, sebagai generasi muda sekarang, mari kita sama-sama menjaga laut kita agar terumbu karang selalu terjaga dengan baik. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia bukan hanya berupa ikan, tetapi kekayaan alam dari sumber daya laut lain dan sumber daya pesisir.
Nah, Sobat Maritim tadi kan udah nonton nih video penjelasan sebelumnya. Sekarang Sobat Maritim jadi tahu tentang apa itu mangrove, pantai, dan terumbu karang beserta fungsinya. Nah, sekarang mari kita jaga, lestarikan, dan manfaatkan kemaritiman yang ada di daerah kita demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia yang kuat dan berkeadilan. Demikianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.